Aku masih ingat ajaran dari Pak Said, pendiri Harian Waspada. Pada aku dia bilang, memang wartawan itu mesti harus tahu lebih banyak dari orang biasa. Satu. Dan selalu pupuklah rasa curiga. Nah, itu harus. Kalau wartawan tidak curiga, tidak ada berita. Jadi macam ini, kita harus curiga. Kenapa si Abid ini dipecat? Bersiar tadi kenapa? mungkin terlalu panjang omongan saya itu dan berkait-kait kemana-mana. Persoalannya mungkin tidak analisa atau koran-koran di Medan bisa tetap survive. Itu pertanyaan saya. Barangkali itu yang belum Pak Bersiar jelaskan. Jadi begini barangkali Bahar. Bersiar ini kan katanya tadi kan karakternya romantis, ya kan begitu ya. Jadi dia tidak bisa dia terus ngegas pol gitu kan gitu. Oke. Jadi Bersiar ini kalau ada anekdotnya, dia orang yang setia. Orang yang setia itu orang sejarah. Maka kawinlah dengan ahli sejarah. Karena dia semakin tua istri, semakin cinta dia. tapi penggunaan kata-kata romantis bisa bahaya juga karena itu juga bisa singkatan rokok makan gratis gitu kan. Betul. Tapi menarik ya Bersiar. Aku melihat banyak hal-hal memang yang harus kita akui, memang banyak sekarang kemajuan teknologi yang membunuh konvensional kita di dunia pers. Ya, kita di koran. Memang kita sekarang curiga, apakah orang masih membaca koran? Aku sudah lama tidak langganan koran, sudah lama tidak beli majalah. Kenapa? Karena bagiku Google. Tetapi ternyata mulai terasa Google juga tidak menjawab seluruhnya. Tanyalah. Karena Google itu juga menyaring pendapat dari masyarakat. Bisa ada satu kata. Kan selalu dia bilang, silahkan masukkan tambahan untuk ajangan ini. Dan itu bisa dirubah-ubah kok. Iya. Itu Google itu nggak bisa ubah-ubah. Aku ingat sekali waktu itu aku membantu kampanye presiden, dia bersurat kepada Google minta itu dicabut kalimat itu. Bisa. Sekarang maka aku melihat masalah akurasi, masalah reliable. Percaya nggak kita pada media ini? Nah, tadi pertanyaan Pak Bardi, apakah media seperti analisa, seperti Waspada bisa bertahan? Bisa, kalau reliable, kalau dipercaya. Nah, sekarang berita hoax ini online tidak reliable. Ya. Mana kita nggak bisa percaya. Gini, kenapa tidak reliable? Itu berita hoax di medsos itu tidak menganut 5W1H tadi. Kadang-kadang beritanya udah 5 tahun yang lalu masih disampaikan. Kapannya nggak ada. Dimanapun kita nggak tahu acaranya ada orang curi baut di jalan tol di Cina. Katanya di jalan Jagorawi. Ini kan nggak benar. Tapi kalau itu jadi hoax. Tapi kalau seandainya menganut 5W1H, ya itu sudah sama lah. Tapi kan si pengguna masyarakat tidak mempersoalkan 5W1H. Bagi dia udah tersaji ini. Makanya banyak teman-teman saya yang terjebak dengan hoax. Betul. Terus aja, selama pandemi ini saya banyak sekali teman-teman saya yang terjebak pada hoax. Betul. Jadi ya sebenarnya memang bukan lagi romantisme. Barangkali memang harus dianalisa, memang pada saatnya nanti akan kembali ke situ. Cuma bagaimana apanya? Pada akhirnya juga memang kan mungkin juga media itu harus membuka bisnis sampingan, bisnis kata-kata untuk bisa membiayai kekurangan-kekurangan dia yang selama ini. Iklan sudah habis. Saya sudah pelanggan koran udahlah. Begini, aku ngambil contohkan dengan apa yang aku kerjakan sekarang ini dalam dunia siaran, ya kan. Memang terasa waktu masa pandemi ini kami dunia siaran agak sedikit turun. Kenapa? Radio tadinya kita pertimbangkan ya ada suatu kompetitif dengan media TV, kan begitu. Tapi akhirnya kita juga menyadari bahwa sebenarnya tidak sampai kalah kita, kan begitu. Kita khawatir tadinya TV hanya di rumah, sedangkan radio ini kan bisa mobile. Kemudian keluar TV media mobile. Tapi juga kita tidak khawatir karena rupanya ternyata sinyal juga sangat mengganggu. Para pendengar penonton media sinyal juga tidak mengapakan. Nah, jadi kalau sekarang ini umumnya orang yang mendengarkan radio itu adalah orang yang mobile, kan begitu ya, yang selalu ada dilengkapi. Nah, waktu COVID kemarin semua orang kerja di rumah, di rumahnya udah nggak ada radio. Ada bang, di HP kan ada radio. Radio itu di mana-mana ada bang. Aku dengar radio di HP. Tunggu dulu. Jadi kalau yang abang bilang itu, kan aku udah jelaskan tadi bahwa setiap media itu ada tempatnya.
Orang nggak bisa nonton TV sambil nyetir mobil, tapi bisa dengar radio sambil nyetir mobil. Bisa. Ya kan, orang, ya walaupun TV itu lebih hebat, tapi orang belum tentu senang dengar kaset dibandingkan dengan radio. Itu memang ada tempatnya. Ya kalimat tapi kalau tadi buat Bang Halis bagus tuh, kalimat bagus. Biar dia percaya pada pekerjaannya, ini bagus. Maksud aku tuh begini, dengan apa yang dikatakan oleh Besihar tadi, bahwa satu waktu media cetak itu akan pasti boom. Bang, Jadi, aku potong lagi. Aku potong ini. Tadi kan Abang Bahrudin bicara tentang survival. Abang tahu nggak sekarang? Ini maaf juga, aku termasuk orang yang kampanye untuk membuat komparatif. Ya, komparatif antara masukkan iklan ke koran dengan masukkan iklan ke online. Coba iklan 3 baris pakai kaca pembesar ngelihat berapa sekarang harganya? Kutanya. Iya. Ya, masukkan sekarang ke misalnya FB Ad, Google Ad, ya, kepada beberapa iklan online yang aku juga ngelola kebetulan itu. Itu gede. Dan kita bisa sajikan berapa? Itu isi aja kayak pulsa, isi misalnya 100.000 sampai habis dia minta lagi. Tapi itu kan kepentingan pengusaha, ini kepentingan pembaca lah, kita wakili dulu. Ya artinya masih bicara survival. Tadi kan bicara survival. Survive itu dari mana? Kan dari income. Koran itu kan perlu iklan. Ingat nggak waktu kita dulu? Kalau aku melihat, mungkin orang kayak aku juga atau tidak, bahwa kalau begitu di YouTube itu ada iklan, aku langsung pindah. Enggak, kenapa? For me, iklan tidak perlu lagi. Kita manusia tidak butuh iklan karena kita udah tahu mana yang bagus mana yang tidak tanpa iklan. Jadi aku tadi melihat bahwa kalau Besihar bilang akan timbul lagi media cetak, mungkin aku sedikit melihat kayak utopia gitu ya. Tetapi akan lama sekali. Buktinya sekarang media cetak itu berguguran satu demi satu. Sama-sama tahu lah, Besihar sebelum dianalisa kan dia di medan bisnis ya. Nah, dan itu kan close down. Kemudian disatukan, difusikan dengan analisa. Why? Because begini, masalah produksi itu sudah susah. Bisnis ya. Nah, sementara orang yang membaca dan mendengar media online ini pun tidak accountable, tidak bisa dihitung. Nggak tahu kita angkanya berapa. Orang yang ngeklik, orang yang men-touch itu, mengklik, itu belum tentu angka yang sebenar-benarnya. Nah, tapi kalau di koran itu ada. Tapi aku percaya, apalagi kalau jenis bukunya Pak Bahrudin barangkali itu saya tahu juga lah Jaya. Dulu kita bagaimanapun oplahnya kecil kita baca itu majalah Prisma. Kalau kau bilang nggak bisa dihitung, kalau koran kan sesuai eksemplar. Enggak itu. AC Nielsen untuk nonton TV aja dia, karena gini, kita sebagai advertiser kayak aku memasukkan iklan, aku tanya dulu, kau punya rating udah berapa, ya kan? Jadi kita beda. Kau kan sebagai pengiklan, kita sebagai iyalah, artinya bisa diukur. Itu satu, bisa diukur. Yang kalau klik-klik bisa lah kau bilang tadi. Itu satu. Ada satu lagi yang aku juga kurang sependapat dengan kau yang mengatakan iklan itu kau abaikan dan menganggap tidak penting. Iklan tidak semata-mata menawarkan barang untuk bagi penerima. Iklan bisa juga sebagai sumber informasi. Aku bisa ini ya. Ternyata ini nggak usah. Ini bagi aku gitu. Karena kalau aku butuh informasi dari iklan, aku akan Google lagi. Bukan iklannya, aku akan Google lagi. Jadi bukan dari iklannya. Karena iklan itu kan semacam teasing, reminder. Nah, jadi tidak menjelaskan secara komprehensif apa itu benda itu. Apa barang itu? Nah, tapi secara awalnya ada, misalnya contoh gini ya, secara awalnya aku kasih contoh yang konkret. Aku tiba-tiba begitu lihat iklan, aku di rumah nih sekarang jual lontong ya, lontong Medan. Itu motong sayur itu sudah mati lama dan capek, motong cabai segala macam. Begitu ada iklan menyajikan sesuatu yang dikerjakan harusnya 2-3 jam, hanya 5 menit bisa dengan alat. Itu kan informasi. Nah, aku ingin tahu secara teknis, secara detail, aku buka di Google. Tapi paling tidak dia sudah memberikan informasi bahwa barang itu ada, nggak usah ada sibuk-sibuk. Nah, itu yang aku maksud. Ya. Makanya kalau aku bilang tadi, kalau untuk trading, betul, aku setuju apa yang dikatakan. Iklan-iklan untuk trading itu memang bagus lah. Ya, tapi kalau sudah tentang yang keperluan untuk Besihar, itu agak masih perlu apalagi. Aku bilang tadi, Pak, aku kan posisiku sebagai konsumen. Ya, konsumen ini kan berpikirnya praktis saja. Ya. Nah, sekarang kita pun tidak perlu loyal sekali sekarang. Lihat ibu-ibu, emak-emak sekarang. Ada dia loyal pada produk? Enggak. Aku pernah jumpa ibu-ibu.
tiba-tiba dia beli sabun cuci piring banyak sekali satu keranjang. Kenapa, Bu? Ini merek nggak terkenal. Murah. Oh, murah. Murah. Kalau dia buka toko, dia akan untung besar. Jadi kalau kita yang tua-tua ini masih ada rokok harus macam mahalis nih. Rokok abang apa, Bang? Aku nggak ngerokok. Ya, jadi menarik ini ya, kalau si Sari selalu memposisikan dirinya kalau ngomong sebagai konsumen. Aku ini sebagai advertiser, aku sebagai produsen. Kau harus ingat satu hal, bahwa aku ada namanya customer behavior, ada perilaku konsumen yang aku pelajari sudah sampai mentok lah itu terus menerus puluhan tahun aku pelajari. Jadi yang kayak kau tuh ada yang cari harga murah. Dia bilang kadang-kadang dapat murah 5.000 bisa berani keliling sambil kalau aku pribadi tidak murah. Aku setia pada produk. Enggak. Kan kau bilang tadi sabun aku biasanya masih Asepso. Enggak, ibu-ibu tadi kan kau bilang ibu-ibu tadi. Nah, kemudian juga daerah menentukan. Misalnya ya, kalau di Bandung itu orang kurang, Jawa Barat rata-rata Bandung kurang loyal terhadap satu brand. Tapi coba di Aceh. Kalau udah satu merek itu sampai nenek moyang nggak berubah. Ada satu kisah yang menarik. Ya, ada satu ini guruku. Dia kasih satu televisi itu bapaknya udah tua. Kemudian ditanya, mereknya apa? Disebutlah, aku nggak usah sebut merek. Mereknya A. Terus ditanya, ayah nonton nggak? Enggak bang, begitu abang ditaruh aja TV di situ. Kenapa? Nggak ada yang bagus TV kecuali merek B, dia bilang. Atau balik, datang si guru ini, dia oh ya memang aku salah beli, aku bawa, diganti mereknya, karena udah kerabu juga mata bapak tuh. Tonton, ini baru TV katanya. Nah ini kan secara loyalitas gitu loh. Jadi emosional. Jadi kalau kau tanya sama aku, karena aku emang itu ya background aku mempelajari customer behavior. Karena apa? Setiap produk beda, orang beda. Ini segmennya siapa? Anak-anak beda lagi. Kalau kayak orang tua beda lagi. Ada yang khawatir. Karena kita menanam ini adalah usianya hampir sama. Loyalitas kita kadang-kadang masih penting. Ya. Jadi penting ya untuk nggak bersiar. Kita kalau pagi-pagi bangun, kita lihat aku di rumah, ya tak ada koran waspada. Tak lengkap hidupku kurasa. Iya. Nah, ada sekarang coba orang-orang yang menyukai analisa. Kalau di meja tak lihatnya tuh koran dengan tulisan analisa, kurang lengkap hidupnya sambil minum kopi. Kenapa? Jadi habit. Habit kan aku bilang tadi habit ya. Jadi habit itu membentuk loyalitas. Jadi aku mau tanya asli Jaya lah, Jai. Itu apa yang diberitakan di media Jai ya tentang seorang oknum ASN Abidin ya kan yang dicopot itu kan begitu. Kemudian ada kau punya statement yang mengatakan harusnya yang mencopot itu pun harus mengundurkan diri. Apa yang jadi argumentasi kau Jai? Sekarang gini. Ya, karena nama kawan tuh Abidin atas biaya dinas. Oh ya. Kawan-kawan kita juga ada Abidin Siregar. Iya. Nggak, masalahnya gini bang. Dia untuk menangani banjir Medan, yang diprioritaskannya Sungai Bedera. Sementara kemarin ini Sungai Bedera itu kan arah di bagian barat itu. Yang mana itu? Sungai Bedera itu dekat Kodam. Tidak tahu, anak Medan tak tahu Sungai Bedera itu. Dari mulai usu itulah, dari mulai usu. Enggak, usu itu bukan bang. Terus lagi dekat Kodam bang, Kodam. Sungai Kodam ya. Dekat Kodam itu bukan sungai. Itu parit Kali galian. ya. Parit galian. Nah, yang di depan Kodam. Ya. Yang di depan Kodam. Samping. Iya, parit itu. Ingat saya parit itu. Ya. Emang parit. Ya. Nah, itu sekarang yang kasus kejadian dia itu adalah di daerah Medan area. Itu daerah timur. Nah, dia bilang gini, 1 jam nggak surut, dipecat. Masalahnya yang dia prioritaskan di bagian barat, kejadian di timur. Kenapa dipecatnya orang? Salah ya. Itu 1 jam nggak turun banjir, langsung dipecat. Semua orang siapapun duduk di situ pasti dipecat. Karena daerah itu perlu ditanganinya. Tidak prioritas dia. Maka yang paling pantas dia dipecat dari sendiri. Oh. Kalau ditulis besihar nanti bisa itu Jai. Boleh, aku dibuat pernyataan kok bang. Aku buat media udah. Dan itu ini sekaligus untuk masalah media cetak dan online kan, medsos. Itu rata-rata koran waspada itu punya online.
Semua pos punya online. Semua itu sekarang punya online semua. Bahkan yang nggak ada cetak online semua. Dan yang anehnya, aku buat pernyataan hanya 4 jam pembacanya udah 600. 600 pembacanya dalam 4 jam. Karena aku buat di situ, kalau untuk menangani banjir Medan itu harus pakai kepres. 600 pembaca hanya dalam tempo 4 jam. Tapi Bang Jaya, bayangan saya yang 600 itu pendukungnya saingannya dulu waktu pilkada. Enggak, ini kan di media, Mas. Di media. Iya. Makanya di media. Jadi membaca di media online ini lebih terukur. Kenapa? Dia setiap membaca itu naik dia. Ada nanti di berita seribu ada mata-mata. Itu akan naik. Nah, 1 kali 4 jam aja 600 pembaca. Itu ada 2 tuh. Itu kok di mana? Lihatnya di Facebook atau di apa? Dia kan ada di apa namanya itu? YouTube itu apa? Nggak tahu lah aku namanya. Pokoknya, nah itu akan ada. Karena ada filter ya, ada yang follow, ada yang klik, like. Ada yang membaca itu jelas berapa. Satu lagi, ini tips untuk menangani hoax pada kondisi sekarang. 5W1H itu zaman cetak. Itu zaman cetak. Sekarang 5W1H tambah 1V. Apa itu? Video. Pulus. Video. Oh, video. Ke pulus. Nah, jadi kalau orang udah cerita ini video itu sekarang semua orang bisa buat. Video amatir, siapa aja bisa buat. Tapi kalau kita, gambar video itu benar. 5W1H, apakah beritanya benar atau enggak? Nah, jangan berita macam siapa yang 2 triliun itu kan. Sampai aku setuju pendapat kau itu ya, video. Tapi video tidak bisa dimasukkan ke 5W1. 5W1 the way of asking. Cara bertanya, cara menggali. Jadi video tidak menggali. Video itu barang produksinya nanti. Nah, jadi tambahan. 5W1H tambah 1V. Itu sekarang ini kondisinya. Untuk video, itu gampang. Orang mencari konten itu hati-hati juga kita. Kita pikir udah betul-betul. Iya. Nah, orang mencari konten apa betul. Nah, kita menceknya apakah ini betul atau tidak. Kembali ke 5W1H. Di mana kejadian itu? Enak aja menyampaikan. Itu dia. Nah, itu yang aku bilang tadi. Kenapa kita kurang bisa yakin kepada yang namanya media online? Karena kita tidak tahu sumbernya, tidak tahu penulisnya. Apa? Mereka adalah orang di luar sana, kayak kita ini orang liar, ya, yang dengar dari orang tulis. Sementara tapi kita ini tidak liar loh. Ada 2 Pak Bardin, liar atau layar. Sama tulisannya. Pembohong, liar.